Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Radar Banten Podcast, apa kabar semuanya? Kali ini bersama aku Bilgeza dan partner aku Jana. Kita akan membahas tentang lebih lanjut apa sih itu content creator. Betul, dan sudah hadir narasumber yang luar biasa sekali. Mungkin buat teman-teman Radar Banten, Sobat Radar Banten yang hobi banget outfitan, terutama anak-anak mudanya, kayaknya bakal tertarik ya. Makanya saksikan terus sampai selesai. Kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Fendi, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Jadi Kak Feni ini salah satu bisa dibilang konten kreator. Oh, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Aku sebenarnya mengucapin makasih buat Kak Fendi bisa hadir di sela-sela kesibukan kakak buat ngobrol santai sama kita di sini gitu. Sebelumnya kesibukan Kak Fendi akhir-akhir ini apa aja nih Kak? Aku nih kesibukannya kerja, paling kan pulang kerja paling aku malamnya bikin konten gitu. Iya, gitu aja sih tiap hari. Tiap hari ya? Iya. Ada kesulitan gak sih Kak? Kan pulang kerja capek gitu. Iya, Harus pasti. bikin konten yang kayaknya tuh kalau bikin konten kan harus ceria. Iya, betul Kak. Kadang Gimana? Iya, kadang apa ya, cuma rasa malas kan biasanya muncul ya kalau habis kerja capek gitu. Cuman ya namanya kerjaan, kita sebagai konten kreator ya kita harus apa ya, kayak lebih yaudah nih harus di apa ya, si rasa malas itu harus dilawan ya. Jadi kalau misalnya malas terus ya kapan mau majunya gitu kan. Iya, paling gitu. Dan kalau boleh tahu nih Kak, sejak kapan terjun di dunia konten kreator? Aku sih dari tahun 2022 ya. Dari tahun 2000 itu awalnya sih iseng-iseng aja sih Teh. Awalnya iseng-iseng aja. Jadi awalnya tuh aku ngelihat orang kayak kok apa ya, ini bisaan ngedit gitu kan. Terus kayak boleh disebut nggak sih Teh nama aplikasi gitu? Di sensor. Iya boleh ya, di gitu Teh ya. Jadi aku tuh awalnya ngeliat kayak kok seru gitu kan, seru. Terus aku coba belajar. Itu awalnya aku belum kayak jadi nerima endorse gitu, belum. Jadi nih coba ini aplikasi ini dapat penghasilan juga. Nah aku coba tuh Teh belajar edit jedak jeduk gitu kan. Kan musim ya waktu awal tahun kemarin tuh. Nah aku terapin itu Teh. Nah sampai menghasilkan. Terus tiba-tiba ada yang ngajak kerja sama kan gitu. Kayak kok asik juga nih jadi ini konten kreator gitu kan, ngedit gitu, kerjaannya juga gampang. Ternyata banyak job, makin pusing gitu kan. Betul, cuman ya kita jalanin aja kan seiring berjalannya gitu. Pasti ini aja sih happy gitu. Berarti kalau 2022 itu bisa dibilang waktu masih ada COVID lah ya? 2022 iya 2000 akhir sih, akhir tahun. Iya betul. Oke. Mungkin karena pandemi juga kan banyak banget bermunculan konten kreator. Betul, iya betul. Oke, mungkin ada mau nanya lagi? Kan Kak Feni ini konten kreatornya di bidang fashion ya. Iya. Kenapa ngambil bidang fashion, kenapa nggak makanan atau beauty atau traveler gitu? Pengennya sih tadinya maunya sih traveling ya. Cuman aku posisinya kan single mom juga di sini Kak gitu. Jadi kayak apa-apa tuh sendiri. Jadi banyak yang harus aku urus gitu kan. Jadi kerja gitu kan, urusin rumah gitu kan. Aku juga udah punya anak satu. Jadi Enggak kelihatan tahu. iya Masya Allah. Bener deh. Ya Allah, berarti ya masih seumuran ya. Iya Masya Allah. Tuh, kelihatan Kak. Iya, jadi kayak oh ya udahlah gimana caranya menghasilkan tapi kita kerjanya di rumah gitu. Jadi semua tuh biar kita biar bisa keurus gitu loh Kak. Jadi ya udah aku kembangin di bidang fashion. Kalau fashion kan kita nggak terlalu jauh ya, mau di rumah yang penting kita punya studio udah aman ya gitu. Tapi ada kesulitan nggak sih Kak terjun di dunia fashion ini? Pasti kan mungkin banyak konten kreator yang lainnya gitu. Iya. Awal Kakak untuk memulainya itu gimana? Apakah foto OOTD-an gitu ya kan? Iya. Bikin tips and trick atau gimana? Awalnya sih dari foto ya kayak. Jadi kalau setiap kayak kita nih main ke kafe nih kan, sering kita tuh kayak ih foto dong foto gitu kan. Terus tiba-tiba kayak upload, terus ada yang kerja sama dari situ juga gitu. Terus ya lebih ke apa ya, kalau fashion tuh udah hobi juga kan, karena saya juga hobi belanja gitu kan, namanya cewek ya ngelihat tren ini cakep gitu kan langsung beli. Iya betul, apalagi ada promo juga kan. Terus ya udahlah gitu. Jadi dari bidang fashion ini
dari hobi juga gitu. Hobi Mungkin foto. awalnya sederhana ya kak ya. Iya betul. Cuma upload foto, kalau kafe bilang Betul. selfie mungkin. Betul. Kan gampang banget tuh. Betul. Pengennya foto, iya betul itu. Oke, jadi mungkin buat Sobat Radar Banten Podcast yang masih ragu untuk upload foto gitu ya. Jadi coba aja, siapa tahu Iya. ada yang Ngajak kerja tertarik sama. gitu. Iya betul. Kita kan nggak tahu ya Teh ke depannya seperti apa gitu, namanya rezeki kan Allah yang ngatur gitu kan. Yang penting kita coba terus aja gitu. Pas Kak Feni bikin konten-konten gitu ada nggak sih kayak gimana caranya followersnya nih nggak bosan sama konten kita yang gitu-gitu aja gitu loh? Gimana kayak biar grow up? Kalau aku sih kalau trik kayak gitu sebenarnya nggak ada sih kayak, cuman aku lebih fokus gimana caranya nih kita besok bikin konten seperti apa gitu. Kadang ngikutin tren sih, kita kan lebih kayak lagu nih apa nih yang lagi tren gitu. Cuman kalau di Instagram aku sih kayak kurang fokus ya, lebih ke TikTok. Iya, karena lebih banyak jobnya di situ. Wow. Dan kayaknya lebih cepat FYP. Iya betul Kak, betul. Lagu yang lagi tenar. Iya, walaupun dari kita nih bikin misalnya kita lagi review baju ya, terus kita pakai lagu yang lagi tren gitu kan, itu biasanya cepet viral sih Kak. Tapi nanti aku mirror ke Instagram gitu buat ya selingan aja gitu. Itu salah satu tipsnya. Iya betul. Pakai lagu-lagu yang Lagi trending, ya betul. kalau mau cepat FYP ya. Oke. Terus kalau mungkin tadi kan fokusnya di TikTok gitu ya. Apa yang paling membedakan antara TikTok sama Instagram? Selain dari mungkin tadi lebih cepat viralnya di TikTok. Apa ya? Kayaknya emang aku sih emang lebih ininya di TikTok sih. Iya. Lebih banyaknya di TikTok. Kalau Instagram tuh agak kurang. Cuman kadang juga kalau misalnya aku dapat kerjasama dari TikTok nih, terus aku mirror ke Instagram kan. Nanti tiba-tiba FYP sendiri. Nah, itu juga sebuah keberuntungan ya. Maksudnya dari TikTok ke Instagram. Jadi Instagramnya cuma selingan aja sih kalau aku. Sambilan gitu ya? Iya, sambilan gitu, sampingan ya. Sampingan. Betul. Kan pasti nih Kak, kita buat ciwi-ciwi pasti kan bingungnya kalau mau hangout atau mau kayak kuliah gitu, bingung pakai baju apa. Padahal baju kita udah banyak sehari, kadang masih bingung pakai baju apa gitu. Iya, bener. Gimana menurut Kakak buat mix and match-nya gitu outfitnya? Kalau misalnya masalah wanita tuh cuma satu ya. Kalau misalnya mau keluar pasti bingung ya. Padahal baju tuh udah banyak ya di lemari ya. Kalau aku sih tipe yang simple sih Teh. Kalau misalnya kalau lagi tren nih model tren kayak gini seperti ini, aku kalau misalnya nggak cocok di diri aku nih ya, kalau pribadi aku sendiri ya, kalau misalnya nggak cocok di aku nggak bakal beli gitu. Tapi kan beda ya, ada orang yang tren ini dia harus punya gitu kan. Kalau aku sih nggak. Tapi kalau misalnya mau ke kampus atau hangout atau apa, aku lebih nyari ke yang nyaman. Aduh, Yang nyaman. ya sorry, lebih ke yang nyaman gitu Kak. Paling yang jadi kan kalau misalnya kita nggak nyaman jadi kayak jadi pusat perhatian orang nggak sih gitu kan. pede juga. Iya betul, kurang pede seperti itu sih Kak. Intinya mah yang nyaman di diri Nyaman aku. di diri kita ya. Jadi Iya. itu salah satu kunci dari OOTD-an. Betul. Harus nyaman, harus pede. Betul, cuman kan beda-beda ya kayak kalau orang gitu. Jadi kayak ada orang walaupun ibaratnya ini cakep tapi nggak pantas, tapi dia pede, itu pasti pantas dilihatnya ya. Karena memang salah satu outfit yang kita punya tuh satu katanya, kepedean. Iya, Percaya diri betul, kita. iya itu sih kuncinya ya, betul. Tapi kalau ngelihat tren fashion sekarang nih Kak, pasti tiap tahun mungkin tiap bulan juga berubah-ubah. Itu kalau Kakak ngelihat sebenarnya gimana gitu tren fashion yang mungkin lagi viral sekarang? Tren fashion sekarang tuh model apa ya? Kayak lebih buat ini ya, sekarang kan bentar lagi mau bulan puasa ya. Jadi sekarang tuh ke abaya ya, sarimbit gitu ya, model couple gitu. Kalau itu sih semua orang juga kalau sarimbit kayaknya masuk sih ya buat outfit keluarga gitu ya. Buat cewek, kalau aku sih pribadi nyari yang cocok di diri aku aja. Cuman kembali ke pribadi masing-masing. Setiap orang kan berbeda-beda gitu Kak. Kalau dari Kak Feni sendiri, koleksi outfitnya kebanyakan kayak warna apa ya? Kayak ada warna bold atau warna pastel-pastel gitu? Kalau aku sih kebanyakan warna pastel sama warna hitam, gelap lebih ke gelap. Ciwi-ciwi Itu kue dan Betul. cewek-cewek mamba. Betul. Soalnya kalau
kalau misalnya nyari warna-warna kayak pastel juga kan dia ada yang bikin gelap ke kulit ya. Dia warnanya lebih ke pucet. Kalau aku nyari dulu nih kayak ini cocoknya nih di kulit aku gitu kan. Aku kan tone kulitnya lebih ke kuning langsat ya. Jadi misalnya kalau nyari warna yang pucet tuh kayak kitanya tuh kayak gimana sih, kayak buluk gak sih? Gitu gak sih? Benar. Iya kan? Kadang kalau pakai, mungkin akunya yang belum ngerti gitu. Iya, Kayak, betul. Mungkin yang tadi kakak bilang tone kulit aku apa, terus warnanya pakai apa. Perasaan kalau pakai baju warna hitam kok cerah-cerah aja. Betul. Kalau pakai baju warna putih, kenapa Aduh, benar. Tapi kalau ngeliat orang kalau pakai baju putih kayak "Ih, kok cakep gitu, bersih." Kok kalau aku pribadi kayak aduh, kok kayaknya jelek banget ya pakai baju ini. Jadi kembali lagi, ya udahlah hitam lebih aman gitu. lebih Iya. Jadi banyak warna hitam. Jadi lebih ke banyak warna hitam. Karena kalau lagi pusing pasti nyari amannya udahlah hitam lagi gitu. Iya. Oke, berarti memang harus tahu dulu ya tone skin tone kita apa. Iya, betul Terus sih. warna-warna yang cocok apa gitu ya kak. Kalau dari bentuk badan sendiri tuh ngaruh nggak sih Kak ke outfit gitu biar kelihatan kayak kita kan misalnya ada yang berisi biar kelihatan kurus itu gimana? Kalau aku sih ngaruh ya, menurut aku sih ngaruh. Aku trouble di bagian paha ya, kayak aku trouble-nya di bagian paha. Jadi aku tuh kebanyakan outfit tuh di kalau celana ya, untuk celana tuh kulot. Jadi nggak ada jeans yang model kayak pensil gitu yang lebih ketat gitu kan. Nggak ada yang ngebentuk Nggak ada, karena aku tipe orang yang nggak pede, bener-bener nggak pede sama sekali. Jadi kalau aku pernah pakai celana jeans ya yang agak nyetrit gitu, pakai tunik, jadi kayak pusat perhatian, kok kayak aku nggak nyaman gitu kan. Jadi aku lebih banyak di kulot aja gitu sama atasan. Jadi itu lebih aman sih kalau menurut aku. Cuman kan beda-beda orang ya. Kalau misalnya orang tuh ada yang trouble di bagian badan gitu, misalnya agak lebar dari aku, dia pede. Nah, aku salut tuh sama orang yang seperti itu tuh, keren ya. Dia salut. Cuman kalau pribadi aku nggak pede. Walaupun kata orang, ih lo tuh bagus lo badannya, lo tuh gini. Cuman ya gimana ya, nggak pede gitu. Jadi ya jadi aman aja gitu. Mungkin tadi kan tipsnya kalau mungkin yang berisi pakai warna-warna gelap, yang kurus. Aku kesulitan Iya, biar kayak kelihatan berisi gitu. Masya Allah, kalau yang kurus tuh sebenarnya lebih gampang ya. Lebih gampang Kak, kalau yang apa sih yang badannya lebih kecil gitu kan. Kalau menurut aku sih lebih gampang gitu kan, untuk mix bajunya gitu kan. Mau pakai baju warna apapun, model apapun dia pasti cocok. Ini apa? Cuman dia milih di warna aja sih kalau menurut aku, di tone kulitnya gitu. Oke deh, jadi harus tahu dulu, balik lagi tone Betul. warnanya. Walaupun memang persoalannya di bentuk badan ya kayaknya, nggak cuma di warna saja. Kan Mbak ini fashion nih, punya kayak toko atau butik gitu nggak sih soal kayak fashion gini? Aku nggak punya ini sih Kak, aku nggak punya butik. Cuman aku lebih ke aku kerja di salah satu butik sebagai host live. Nah, iya. Makanya sih suara aku agak serak-serak nih, Masya Allah. Makanya suara aku habis Kak, setiap pagi sampai sore aku tuh ngomong aja, iya gitu. Jadi ya aku kerja di salah satu butik ternama juga ya di Kota Serang gitu kan. Jadi itu tuh sejalur sama kerjaan aku juga gitu. Sesuai hobi juga. Iya, betul. Iya, aku juga di situ kayak sebagai buat fotoin baju gitu kan. Jadi apa yang aku kerjakan sebelumnya tuh sesuai sama yang aku di kerjaan sekarang gitu. Oke, jadi memang happy nggak? Happy ya kak ya? Tentunya happy dong, walaupun capek happy aja. Walaupun capek harus tetap happy. Kita punya nggak sih kak sosok idola gitu? Suka nih sama outfitnya ini gitu. Kalau idola sih aku nggak ada sih Kak, cuman aku tuh kadang kalau random aja sih Kak, kalau idola, kalau misalnya ini cakep banget ya outfitnya, kayak di aku cocok nggak ya gitu kan. Kadang aku pernah lihat di mana gitu ya, di sosmed apa gitu namanya, aku beli tuh outfitnya Kak, tapi di aku nggak cocok. Jadi dilihat di orang tuh iya, jadi makanya berarti di orang lain cocok, belum tentu di aku cocok. Iya begitu sih Kak. Dan kebanyakan kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh terlalu ngikutin tren. Betul. Ya, padahal itu baju-baju lama sama baju-baju baru bisa di mix and match. Iya betul. Ya, itu tipsnya biar kita nggak kebingungan kalau mau mix and match baju kak. Kadang kalau ikutin zaman ketemu di tempat yang sama, baju sama. Iya, itu bener. Pernah tuh saya kayak gitu tuh. Jadi malu ya lagi. Kita ganti baju. Iya.
Iya benar. Iya makanya aku tuh kalau nyari baju tuh nggak pernah yang dia tuh kan suka tuh di salah satu toko tuh suka nyetoknya tuh banyak ya. Aku nggak pernah tuh beli yang kayak gitu karena aku tuh takutnya pas lagi jalan kemana taunya kembaran. Betul. Aku lagi pakai blazer ya, taunya sama kerudung orang lain kan itu malu juga ya sebenarnya. Cuman ya udahlah gitu kan namanya orang kan usaha kan beda-beda ya gitu tuh. Udah gitu ya udah aku paling nyarinya kalau misalnya mau mix and match gitu paling nyarinya kayak yang simple aja sih Kak. Aku lebih suka ke yang polosan. Kalau aku kan tipe badan yang agak berisi ya, lebih berisi gitu. Kalau aku badannya kecil sih kayaknya gampang untuk milih-milihnya. Kayak kakak gini juga kayaknya gampang banget. Malah susah. Gampang banget soalnya kan badannya nggak begitu agak berisi kayak aku ya. Jadi lebih gampang untuk nyari outfit gitu. Kalau aku sih kayaknya agak susah. Jadi kadang mau beli ini agak kecil, makanya aku tuh beli kadang langsung ke store yang nggak pernah beli online gitu. Nggak pernah beli Oh, online. di offline terus ya. Iya Ada betul. pengalaman sebelumnya beli online gagal gitu ya kan? Sering Kak, sering, sering banget sering. Aku pernah beli apa ya, beli atasan, beli tunik tuh. Aku di fotonya tuh bagus banget ya, kalem gitu. Tapi pas datang kayak wow zong banget gitu kan, kayak yaudah nggak kepake jadinya kan. Karena yaudah dari situ aku nggak pernah beli di online lagi gitu. Aku lebih banyak beli di offline gitu. Offline. Mungkin ada tips sampai sekarang udah nemuin belum sih Kak gimana cara kita milih untuk biar gak gagal beli di online gitu? Lihat testi sih, betul lihat testi. Kalau menurut aku lihat testi. Cuman testi juga kebanyakan sekarang kan beli ya, beli betul nggak sih? Iya, juga dibeli iya. Sekarang kan banyak yang harus apa sih banyak apa tuh pasti dibeli ya. Jadi kita juga harus hati-hati sih kalau misalnya lihat testi ulasan juga gitu. Jadi lebih baik kayak nyari di yang apa ya toko terkenal aja sih yang udah centang biru gitu. Itu biasanya lebih aman ya. Iya betul. Biar gitu. pasti dan merasa terjamin. Iya. Kalau buat warna outfit sendiri biar nggak nabrak gitu Kak, warnanya ada nggak sih kayak tips? Kalau aku sih seringnya nabrak tau Kak. Iya sering apa? Soalnya Tapi memang menjadi tren juga. iya jadi tren tau Kak, jadi tren. Kayak misalnya aku celana pakai hitam ya, baju warna putih, kadang kerudung coklat. Tapi dia lebih kelihatan estetik ya. Katanya kebanyakan kan kalau warna mocha tuh dia cocok ke semua baju. Iya betul. Bisa cocok di semua baju gitu. Kadang aku juga pakai celana misalnya kayak gini, kerudungnya misalnya warna coklat. Tapi kalau looknya masih kelihatan bagus sih aku pakai gitu selagi nyaman gitu. Cuman kan kalau aku tuh biasanya kalau pergian tuh trouble-nya di kerudung. Suka apa sih? Kayak meleot-meleot iya, betul suka meleot-meleot. Makanya aku tuh kadang kalau udah srek sama satu hijab ini karena mudah diatur udah aku pasti sering nih pakai ini gitu. Nah, rekomendasi bahannya apa biar nggak kena angin tuh tetap stay gitu ya. Anti badai. Iya. Bener sih ini kalau bahan sih kalau ini aku lebih suka bahan yang lagi aku pakai ini. Ini bahan apa ya kayak bahan Paris ya model kayak model jadul gitu loh. Tapi ini harganya juga murah. Makanya daripada aku beli yang mahal-mahal, dia nggak nyaman di wajah aku kan percuma ya gitu. Makanya aku lebih baik nyari yang harganya terjangkau gitu. Jadi ya udah selagi enak dipakai gitu. Gitu aja sih. Pengen terjun ke dunia apa ya, ke dunia lain nggak sih? Selain fashion nggak sih? Mungkin kan sekarang kan udah fashion nih. Mungkin ada yang sedikit mirip gitu ya Iya. kan? Suka make up mungkin. Atau nggak skincare atau apa gitu Iya, Kak, pengen gitu. nggak sih? Aku sekarang lagi jadi kayak lagi ambil job kayak sering apa ya kayak buat job make up gitu loh Kak. Jadi jadi buat muse. modelnya, iya muse-nya. oke. Iya gitu sih. Aku udah kemarin baru aja aku ambil job itu ya buat wedding house di di kafe salah satu kafe Kota Serang itu. Ini juga nanti aku juga ada yang mau ada yang nawarin juga gitu kan. Jadi ya aku ambil aja karena aku juga sering Kak seneng gitu loh Kak kalau di make upin kayak ih muka aku cantik gitu kan. Jadi kayak oh ternyata gini ya di make up cantik gitu. Karena dulu tuh aku pernah ya kayak jadi muse ya teman aku. Tapi pas di make up tuh kayak ih kok malah aslinya gue tuh cantik tapi kok kayak ibu-ibu dan anak 5 gitu kan. Kayak ini yang salah siapa gitu. Tapi pas terjun di baru-baru ini sih aku ya terjun ke Muse itu kayak kok
oh mungkin beda tangan kali ya. Soalnya pas kemarin aku 2 kali pas tahun ini terus Kak, apa kayak mukanya tuh nggak cocok gitu, nggak cocok di make upnya gitu. Tapi kalau sekarang kayak oh cakep banget ya gitu, makanya sesuai gitu tangannya gitu iya ya. tangannya mungkin beda-beda kali ya, tergantung apa ya kayak Tergantung ininya juga sih, maksudnya look dia. iya benar. Karena memang ada yang cocok banget di make up bold, ada juga yang cocoknya di make up simple. Simple, yang flawless gitu tuh. Aku lebih suka ke Korean looknya gitu loh. Iya. Wow. Kalau bold tuh kayak kelihatan lebih apa ya? Kalau ke aku tuh kayak lebih tua gitu loh Kak. Makanya aku lebih suka yang simple aja. Simple aja. Mungkin itu aku melihat guys, melihat ya udah berasa bijak banget ya. Mungkin awalnya tadi mencoba untuk terjun ke dunia fashion, ke konten kreator, tapi Betul. ternyata bisa membuka jalan lain gitu ya Kak. Iya Kak. Mulai dari mungkin sekarang baru ke make up, mungkin nanti ke yang lain gitu ya. Iya, Jadi insya Allah. media sosial juga bisa bermanfaat kalau kita bisa. Betul, digunakan positif aja ya kayak selagi kitanya menggunakannya positif untuk hal-hal positif, insya Allah sih Kak pasti dimudahkan gitu. Iya. Oke, kalau boleh tahu sekarang followers TikToknya udah berapa nih? Aku sebenarnya nggak banyak sih Kak, baru 14.000 aja. Nggak banyak, nggak banyak. Enggak. Maksudnya nggak begitu banyak kayak Lihat followers di TikTok apa Instagram gitu. lebih banyak di Instagram. Iya, karena emang awal mulanya Di Instagram di dulu Instagram ya. dulu. Jadi kayak lagi musim di TikTok, aku jadi beralih ke TikTok gitu. Kalau nama TikToknya sama nggak sama nama Instagram? Beda sih, kalau di TikTok aku namanya Neng Feni 14, jangan lupa di follow. Neng Feni 14 dan Iya. follow. Kalau Buat inspirasi Instagramnya outfit. And Feni 14. sama aja. Iya, sama cuma lebih disingkat ya. Disingkat. Oke, kalau TikTok pernah stuck nggak sih Kak di apa ya namanya? Di viewersnya gitu, karena belakangan ini juga tadi Kakak bilang kalau musik di TikTok itu bisa mempengaruhi keviralan, dan belakangan ini ada musik-musik yang ditarik sama TikTok. Iya, nah, betul. itu gimana Kak? Ditarik gimana nih maksudnya? Ada di mute gitu, ada Oh, beberapa musik. di itu ya, di apa dibisukan gitu ya. Iya. Oh, ngalamin ya? Aku sering tuh kayak gitu. Aku sering Kak ada endorsan ini kan skincare nih. Aku pakai musik yang lagi viral. Taunya dia di mute gitu di sama pihak TikTok. Jadi aku post ulang lagi kan gitu. Jadi yang bisa pakai keranjang kuning kan. Kita kan ibaratnya kalau misalnya aku nih post tuh lebih ke ada keranjang kuningnya gitu. harus ada keranjang kuning. Iya. Cuman kebanyakan ya gitu Kak, di apa sih harus pilih-pilihnya musiknya harus dipilih-pilih gitu. Kebanyakan dibisukan. Aku sering tuh ngalamin kayak gitu setiap hari, malah kan setiap aku. Emang tantangannya besar sekali ya? Iya, tantangannya itu doang sih Kak sebenarnya. Jadi bingung kayak, duh pakai lagu apa ya gitu. Padahal yang lagi viral tuh ini gitu kan, yang bikin iya pas lagi nggak pakai keranjang kuning, aku upload yang itu kan nggak dibisukan tuh. Kalau misalnya kalau nggak ada keranjang kuning, itu viewersnya meningkat gitu. Jadi ya lumayan ternyata. Tapi kalau misalnya pakai si keranjang kuningnya tuh itu nggak bisa. Jadi beda-beda gitu loh Kak. Ketentuannya gitu ya Kak? Iya. Mungkin buat teman-teman yang mau terjun ke dunia konten kreator, terutama di TikTok gitu ya Kak. Mungkin sekarang tuh banyak yang beralih ke situ karena dalam tanda kutip dilihat oh lebih mudah di TikTok nih. Betul. Tapi ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah Ada itu. tantangan lainnya. Betul, Ada iya. tantangannya mungkin Banyak tantangannya. cara menangani itu gimana Kak? Aku post ulang sih. Nyari betul. Ganti lagu lagi. Iya, ganti lagu lagi yang bisa pakai keranjang kuning. Cuman aku uploadnya 2, yang satunya nggak pakai keranjang kuning, yang satunya pakai gitu. Soalnya trik buat FYP di TikTok tuh biasanya kita harus random Kak. Jadi nggak mulu kita harus upload yang ada keranjang kuningnya gitu. Jadi minimal kita harus yang nggak ada keranjang kuning tapi kita pakai sound yang viral. Biasanya itu cepet FYP gitu. Iya, uploadnya 2. Iya. Minimal 3 Kak. Minimal 3 ya? Minimal 3. Iya benar, minimal 3. Berarti Kakak sering bikin konten plan gitu ya Kak ya? Sehari 3. Enggak juga sih Kak, enggak juga. Apalagi kan sekarang aku sibuknya di kerja ya. Paling aku apa ya uploadnya berapa ya paling? Iya minimal 3, cuma sehari kadang nggak aku upload. Tapi itu Iya. ngaruh nggak sih Kak kalau sehari nggak ngupload? Sebenarnya mah ngaruh sih Kak di algoritma TikToknya tuh ya. Jadi biar si trafficnya tuh naik. Pernah aku turun Kak gara-gara aku seminggu nggak post. Iya karena aku dulu tuh ada apa ya ada problem apa gitu kan. Udah gitu
udah turun tuh si trafficnya, udah gitu aku naikin lagi, alhamdulillah. Naik Pakai lagi. sound viral gitu, betul. Itu biasanya salahnya, iya ngaruh banget itu Kak. Kalau pakai sound viral tuh ngaruh banget. Kalau hashtag ngaruh nggak? Hashtag tuh kalau kata aku sih enggak ya, cuman tergantung kali ya. Aku pakai dulu pas awal-awal pakai hashtag kayak gitu tuh nggak pernah ngaruh Kak. Nggak pernah ngaruh. Iya, tapi kalau pakai sound yang lagi viral tuh ngaruh banget. Gitu. Jadi memang macam-macam ya yang bikin akun kita tuh jadi FYP. Betul. Mungkin harus trial dan error. Iya nggak sih? Iya betul. Oke, nggak berasa nih aku udah 30 menit kita ngobrol gitu. Wow, iya. Udah 30 menit ya? Nggak kerasa ya. Biasa. Mungkin terakhir Kak, ada yang mau disampaikan ke Buat sobat Radar Banten Podcast? Berarti dari content creator jadi fashion Iya, gitu. Masya Allah. Nih buat kalian pemula yang pengen belajar jadi konten kreator di bidang fashion, bidang makanan atau traveling itu jangan pantang menyerah ya, karena semua juga butuh proses ya. Jangan males-malesan, terus aja berkarya ya. Walaupun banyak rintangan, terus aja kita semangat, jangan sampai patah semangat ya, karena kita kedepannya nggak bakal tahu ya gimana gitu. Walaupun sekarang kita lagi gagal, terus aja mencoba ya. Semangat gitu sih. Semoga yang mau jadi konten kreator bisa cepat FYP. Amin. Amin. Biar dapat penghasilan dari TikTok juga. Wah, Masya Allah. Banyak, amin. Betul, Masya Allah. Oke, terima kasih ya Kak sudah Iya. Terima kasih ya Kak Feni. podcast di Iya. Radar Banten. Mungkin terakhir Kak bisa disebutin media sosialnya lagi. Buat di follow gitu ya. Jangan lupa di follow untuk Instagram saya ya, namanya @nveni14 dan TikToknya @nengveni14. Oke, jangan lupa di follow. Oke, jangan lupa di follow. Jangan lupa follow juga IG Radar Banten, Radar Banten Official, dan Betul. YouTube Radar Banten, dan juga Facebooknya Radar Banten juga. Jangan lupa juga untuk share, komen, dan subscribe podcastnya Radar Banten. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Selanjutnya, dadah.